Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Febriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Cyber Security Management. Untuk presentasi kali ini, saya beri judul Analisis dan Perancangan Cyber Security Management pada Platform E-commerce. Baik, kita akan langsung saja Pak mulai. Latar belakang pertumbuhan e-commerce dan ancaman cyber. Nah, pertumbuhan transaksi digital ini memperluas peluang bisnis sekaligus memperbesar permukaan serangannya. Jadi semakin tinggi peluang bisnis juga semakin tinggi pula ancaman-ancamannya. Nah, ekosistem e-commerce di Indonesia ini mengintegrasikan seperti identitas pelanggan, pembayaran, logistik, dan layanan pihak ketiga. Nah, konektivitas inilah yang meningkatkan resiko ancaman cyber seperti kebocoran data, fraud, dan gangguan layanan. Nah, di sini saya buat secara eh, poin aja ya. Kurang lebih ada 6 poin besar terkait ancaman cyber, itu mulai dari phishing, ada SQL injection, ada DDoS, ada credential stuffing, ransomware, dan kebocoran data. Penjelasan singkatnya untuk phishing itu sendiri adalah penipuan untuk mencuri data seperti password ataupun melalui OTP. Kemudian untuk SQL injection itu menyisipkan kode SQL untuk bisa mengakses database pihak tertentu. Kalau DDoS itu adalah membanjiri server hingga layanan tersebut tidak bisa diakses. Credential stuffing itu mencoba login menggunakan data akun yang sudah bocor. Ransomware itu semacam malware yang mengenkripsikan data dan meminta tebusan. Kemudian kebocoran data tentunya adalah akses atau penyebaran data itu oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, dari adanya ancaman-ancaman cyber itu memberikan dampak. Dampaknya kepada bisnis itu seperti hilangnya kepercayaan, kemudian kerugian secara finansial, ada juga sanksi, regulasi, dan juga mungkin sampai ke pemberhentian operasional dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya adalah ancaman itu bisa datang baik dari manusia, baik dari aplikasi, maupun juga dari infrastruktur. Yang pertama kan tadi phishing ya. Phishing itu mengeksploitasi kepercayaan pengguna. Kemudian yang kedua ada SQL injection itu mengeksploitasi celah aplikasi. Nah, baik phishing maupun SQL injection, keduanya itu dapat membuka akses secara ilegal, baik ke akun maupun database pelanggan dan juga ke transaksinya sendiri. Nah, itu semua saya beri rumusan masalah dan tujuan penelitian dari makalah saya yang dijadikan ke eh, presentasi ini. Untuk rumusan masalah itu ada berupa keamanan jaringan dan data pelanggan, kepatuhan kepada hukum ya, baik UU ITE, ada UU PDP, UU KIP, dan GDPR, ada penerapan ISO, IEC 27001, dan NIST CSF, ada model manajemen keamanan cyber, dan simulasi phishing dan responnya seperti apa. Kemudian tujuannya itu menganalisis ancaman dan resiko cyber, mengevaluasi penerapan standar keamanan, merancang model yang efektif, dan menguji pengamanan pada skenario-nya. Oke, landasan teori cyber security ini kan cyber security management ya, itu kan ada namanya CIA, CIA ya. C itu adalah confidentially, yang artinya itu adalah di mana informasi ataupun data kita itu hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Kemudian ada integrity atau integritas, yaitu itu datanya valid, akurat, dan tidak boleh dimanipulasi. Kemudian ada availability, yaitu ketersediaan ya. Layanan itu tersedia saat kita butuhkan. Nah, untuk NIST CSF itu menyediakan bahasa standar untuk mengolah risiko berupa govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Nah, kontrol intinya itu berupa firewall, IDS, IPS, SSL, TLS, dan MFA. Selanjutnya, itu ada perlindungan data pelanggan dan aspek legal. Nah, namanya kita bahas tentang masalah perlindungan. Apa saja sih yang kita lindungi? Itu berupa data pelanggan yang berupa bisa identitas, ada alamat,
riwayat transaksinya, bahkan sampai ke data pembayaran. Nah, kontrol perlindungannya itu seperti apa? Itu mulai dari enkripsi end-to-end, kontrol akses ketat, backup rutin, dan juga disaster recovery atau pemulihan setelah adanya bencana. Nah, semuanya itu dilandasi secara hukum legal. Itu ada Undang-Undang ITE tahun 2024 ya. Tentunya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita sebut UU ITE. Yang kedua ada UU PDP, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ada Undang-Undang KIP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan GDPR, Regulation EO 2016 garing 679, yaitu berupa General Data Protection Regulation yang berlaku di Uni Eropa sejak 2018, tepatnya di tanggal 25 Mei 2018. Nah, prinsip utamanya itu adalah mempunyai tujuan yang jelas, meminimasi data, keamanan pemrosesan, transparansi, dan akuntabilitas. Oke, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis ancaman dan resiko cyber. Nah, tadi kan kita bahas tentang beberapa ya ancaman-ancaman cyber. Nah, ini setelah saya analisis itu ada beberapa poin yang sangat tinggi ya. Yang pertama itu di phishing. Di phishing ini dia setelah dianalisis memang resiko cyber dan ancaman itu adalah yang sangat sering terjadi ya. Jadi dia sangat tinggi. Kemudian ada SQL injection, itu juga cukup tinggi dan cukup sering. Ada credential stuffing, DDoS, dan insider threat lainnya. Itu ada yang tinggi dan juga sedang. Oke, yang selanjutnya itu tabel risiko dan dampaknya pada aset kritis kita. Nah, kita bicara tentang aset kritis nih. Aset kritis adalah data-data pelanggan. Nah, data pelanggan dan macam lain sebagainya itu merupakan aset ya. Nah, adanya aset ini tentunya punya risiko dengan sendirinya. Ini kita breakdown satu persatu ya. Mulai dari data pelanggan, itu resikonya kebocoran data. Nah, kalau bocor itu dampaknya bisa kena sanksi secara sosial ataupun hilangnya kepercayaan. Prioritasnya apa? Ini eh, sangat kritis ya. Jadi harus benar-benar ditangani dengan sangat-sangat serius. Kemudian ada database transaksi. Nah, ini risikonya bisa dimanipulasi transaksi sehingga terjadilah namanya kerugian finansial. Ini juga sangat kritis ya. Jadi sangat butuh perhatian lebih untuk ditangani dengan baik. Selanjutnya adalah payment gateway, itu ada fraud dan downtime, itu seperti terjadinya transaksi yang gagal. Ini juga cukup tinggi prioritasnya. Kemudian ada akun admin, itu ada pengambil alihan. Jadi pengambil alihan nanti akan ya banyak macam dampaknya ya, tapi secara spesifiknya nanti itu dia ke arah kontrol sistemnya hilang karena mungkin akun adminnya tidak bisa diakses, tidak bisa dibuka, atau mungkin diambil alih, takutnya seperti itu. Ini juga cukup kritis ya. Yang selanjutnya adalah server aplikasi, itu seperti ada DDoS, ada ransomware, itu dia berdampak ke gangguan layanan. Ini juga prioritasnya cukup tinggi ya. Selanjutnya adalah evaluasi penerapan ISO atau IEC 27001. Nah, ini adalah sebuah standar internasional untuk mengelola keamanan informasi melalui kebijakan, kontrol risiko, dan perlindungan data organisasi. Nah, penerapan ISO ini di sini menggunakan ISMS ya, berbasis risiko, yang menjadi kerangka utama untuk menghubungkan kebijakan, aset, kontrol audit, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, penerapannya ini setelah dianalisis ya, itu ada beberapa, mulai dari MFA, itu multifaktor authenticator ya, itu mungkin sudah dilakukan tapi belum menyeluruh, ada enkripsi data juga belum lengkap, ada monitoring itu masih sangat terbatas, dan respon insiden itu SOP-nya masih lemah, dan backup datanya sudah cukup baik tapi masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut ya, dan ditingkatkan. Selanjutnya adalah evaluasi NIST Cybersecurity Framework 2.0 ya. Itu ada dari Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Nah, di sini Govern itu cukup, Identify dan Protect baik, Detect dan Respond ini masih rendah, dan recovernya masih
sedang. Jadi prioritasnya di sini kita melihat yang mana yang masih harus perlu penanganan khusus itu mulai dari detect, respon, dan juga recover. Oke, selanjutnya ini saya buat rancangan model cyber security management ya. Satu siklus terpadu dari tata kelola hingga pemulihan. Itu mulai dari governance and compliance. Lanjut ke risk asset dan classification. Ada protect and detect, kemudian respond dan juga recover ya. Nah, fungsi dan deskripsi model keamanan cyber. Nah, tadi kan kita ada bahas tentang govern, protect. Nah, mereka tuh sebenarnya apa sih kalau govern? Namanya govern itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, artinya pemerintah itu dia menangani masalah kebijakan, klasifikasi aset, resiko, kemudian kepatuhan, protect atau perlindungan itu menggunakan misalnya MFA atau multi-factor authenticator, enkripsi, firewall, IDS atau IPS. Kemudian pendeteksi, detect, itu menggunakan SIEM, ada log terpusat dan juga deteksi real time. Untuk respon itu bisa menggunakan isolasi, investigasi, komunikasi, dan pemulihan. Kalau untuk recover itu backupnya teruji dan adanya disaster recovery. Lanjut, kita ke bagian integrasi analisis dan kontrol keamanan. Nah, ini untuk MFA itu dari segi perlindungan ya, Protect itu kontrol akses menjadi lebih kuat karena melalui berbagai macam faktor apa namanya keaslian dari pemilik gitu ya. Jadi perlindungannya sangat kuat, lebih kuat ya. Lanjut ke log dan juga SIM itu pendeteksi ya, dan ketika adanya ancaman itu bisa lebih cepat. Kemudian ada IR playbook itu respon ya. Insiden ditangani secara konsisten dan recovery test itu adanya eh, pemulihan secara berkesinambungan yaitu sehingga eh, memang pulih secara terjamin. Oke, lanjut kita ke simulasi implementasi pada skenario phishing ya. Yang pertama ini ada umpan. Misalnya ini situs palsu mencuri kredensial. Nah, situs palsu kan kita beri umpan. Kemudian ditangkap ketika mereka mau mencuri kredensial kita, kita cegah nih dengan apa? Dengan MFA. MFA itu mampu menggagalkan akses tersebut. Kemudian pendeteksinya itu menggunakan SIEM karena membaca login yang abnormal. Lanjut ke akun dikunci. Responnya ya, akun dikunci dan identitas itu diverifikasi. Kemudian di recovery atau dipulihkan ya, investigasi dan layanan dipulihkan. Nah, inilah skenario simulasi dari poin 1, kemudian sampai ke poin 5 ya. Oke, selanjutnya adalah hasil dan manfaat simulasi. Yang pertama adalah resiko akun ya. Tadi kan mau berbagai ancaman cyber itu bisa mengambil alih akun dengan adanya simulasi tadi itu bisa dikurangi dengan baik. Yang kedua, pendeteksi ancaman itu bisa jauh lebih cepat. Yang ketiga, respon kita tentunya lebih mitigasi lebih terarah dan efektif. Kemudian dari segi continuity itu pemulihan layanan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kondisi sebelum implementasi model yang kan memberikan beberapa peningkatan, yaitu mengurangi kemungkinan pengambil alihan akun, mempercepat deteksi ancaman, mempererat efektivitas proses insiden, serta memperkuat proses pemulihan layanan. Nah, model cybersecurity memanfaatkan yang dirancang mampu meningkatkan perlindungan, data pelanggan, dan keamanan transaksi digital secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah risiko cyber platform e-commerce tetap tinggi karena data dan transaksi terhubung dalam satu ekosistem. Sehingga kelemahan utamanya itu ada di bagian kontrol akses, monitoring keamanan, dan juga respon insidennya. Rekomendasi apa yang paling tepat? Yang pertama adalah menerapkan MFA secara menyeluruh. Yang kedua, mengintegrasikan SIEM real time. Yang ketiga adalah uji insiden respon dan disaster recovery, serta mengevaluasi ISO 2701 dan NIST CSF berkelanjutan. Baik, demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.